Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Miss Esther dalam pembelajaran IPA. Hari ini kita akan belajar bab 3, yaitu tentang gaya dan gerak. Sebelum belajar, silahkan anak-anak menyiapkan buku cetak IPA, serta alat tulis, dan anak-anak bisa buka buku cetak halaman 76. Kompetensi dasar yang akan kita capai adalah menghubungkan jenis gaya otot, gravitasi, gesek, pegas, listrik dan magnet, dan gerak serta pengaruhnya pada peristiwa di lingkungan sekitar. Nah, anak-anak, ada banyak sekali kegiatan yang dapat kamu lakukan di dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan gaya. Contohnya, ketika anak-anak membuka dan menutup pintu, mengendarai sepeda, dan mendorong meja, berarti anak-anak telah menghasilkan gaya. Mengapa dengan melakukan kegiatan tersebut berarti kamu telah menghasilkan gaya? Tahukah kamu apa itu gaya? Gaya adalah suatu besaran yang menyebabkan benda bergerak. Dalam fisika, besaran dapat diukur sehingga memiliki nilai dan satuan. Gaya dapat berupa tarikan dan dorongan. Menarik dan mendorong suatu benda berarti memberikan gaya pada benda tersebut. Besar gaya diukur dengan dinamometer. Berikutnya, kita akan belajar macam-macam gaya. Nah, anak-anak, ada 6 macam gaya yang akan kita pelajari hari ini, yaitu gaya otot, gaya gesek, gaya gravitasi, gaya pegas, gaya magnet, dan gaya listrik. Gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang bekerja saat menarik atau mendorong. Anak-anak bisa lihat pada gambar tersebut. Gambar pertama, ada 6 orang anak yang sedang bermain tarik tambang. Kedua tim saling menarik. Mereka menggunakan gaya otot. Gambar berikutnya adalah seorang pengrajin gerabah. Dia membentuk tanah liat menjadi sebuah guci atau vas bunga. Dengan apa? Dengan gaya yang diberikan oleh tangannya, yaitu gaya otot. Contoh berikutnya, ketika mama kalian menggendong anak-anak ketika masih kecil, mama menggunakan gaya otot ketika menggendong. Berikutnya, gambar keempat. Ini ada 2 ekor hewan ya anak-anak ya. Sapi menarik gerobak. Gaya yang digunakan adalah gaya otot dari hewan tersebut. Dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak sekali kegiatan yang menggunakan gaya otot. Tidak hanya keempat kegiatan ini saja. Berikutnya kita akan belajar tentang gaya gesek. Gaya gesek terjadi karena adanya saling bersentuhan antara permukaan 2 buah benda. Misalnya, anak-anak memakai sepatu, berjalan, ada gesekan antara sepatu yang anak-anak pakai dengan lantai. Contoh berikutnya misalnya anak-anak sedang mengendarai sepeda. Ada gesekan antara roda dengan aspal atau jalan raya. Nah, anak-anak, arah gaya gesek itu berlawanan dengan arah gerak benda. Ketika anak-anak maju ke depan, arah gerak kakimu itu ke depan, gaya gesek berarti ke belakang. Karena arah gaya gesek berlawanan
dengan arah gerak benda. Nah, anak-anak, akibat gaya gesek ternyata ada pengaruhnya, ada dampaknya dengan gaya gesek. Yang pertama, mengakibatkan aus permukaan benda. Dan yang kedua, memperhalus permukaan suatu benda. Ketika anak-anak naik sepeda, lama-kelamaan alur pada roda makin lama makin hilang, bisa jadi halus. Nah, kalau sudah halus, hati-hati, gaya geseknya kecil, anak-anak bisa terjatuh. Begitu juga dengan sepatu yang anak-anak pakai. Kalau anak-anak jarang ganti sepatu, misalnya dari kelas 1, anak-anak pakai sepatu itu, karena belinya kebesaran, anak-anak pakai sampai kelas 3 atau kelas 4. Nah, permukaan alas sepatu lama-lama bisa halus. Kalau sudah halus, harus hati-hati. Kenapa? Karena bisa mudah terpeleset. Jadi lebih baik anak-anak ganti sepatu, atau tadi kalau anak-anak punya sepeda, ganti roda secara rutin. Jangan sampai roda halus permukaannya, anak-anak masih tetap pakai. Nah, anak-anak, selain akibat, ada manfaat dari gaya gesek. Ternyata dengan pertemuan dua permukaan benda, ada manfaatnya. Yang pertama, gaya gesek membantu benda agar tidak tergelincir. Contohnya nih, para pemain sepak bola, sepatu yang mereka pakai ada gerigi-gerigi kecil di alas sepatu. Nah, itu bisa membantu para pemain sepak bola untuk tidak mudah tergelincir. Kenapa? Karena gaya geseknya besar. Selain itu, gaya gesek juga bermanfaat menghentikan benda yang sedang bergerak. Ketika anak-anak naik sepeda, kemudian tiba-tiba ada kucing menyeberang. Supaya tidak tertabrak, anak-anak pasti ngerem. Nah, rem yang anak-anak tekan itu akan menghentikan sepeda kalian. Kenapa? Karena ada gaya gesek. Namun anak-anak, selain memiliki manfaat, ternyata gaya gesek juga memiliki kerugian. Yang pertama, benda bergesekan menjadi aus, seperti alas sepatu semakin halus, roda sepeda semakin halus. Yang kedua, menghambat gerak benda, sehingga kita harus memberikan tenaga yang lebih besar. Nah, ini contoh tadi anak-anak yang Miss Esther sebutkan. Gambar pertama, seorang pembalap, ada gesekan antara ban motor dengan aspal. Yang kedua, gesekan antara sepatu dengan lantai. Dan yang ketiga, gesekan antara kain pel dengan lantai. Berikutnya, kita akan belajar tentang gaya gravitasi. Pernahkah anak-anak mengamati benda yang jatuh? Kenapa sih bola yang anak-anak lempar ke atas akan jatuh ke tanah? Ternyata itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik antara dua benda. Gaya gravitasi bumi atau gaya tarik bumi menyebabkan bola jatuh ke tanah. Selain bola, anak-anak, ada contoh lainnya juga. Misalnya, buah atau daun yang sudah kering akan jatuh ke tanah. Berikutnya adalah gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya lenting pulih, yaitu gaya untuk kembali ke keadaan semula. Coba anak-anak pernah ingat ketika anak-anak mengambil karet gelang, kemudian anak-anak menarik dan lepaskan? Itulah gaya lenting pulih, gaya untuk kembali ke keadaan semula. Contoh alat yang menghasilkan gaya pegas adalah busur panah. Ketika seorang anak bermain menggunakan busur panah, panah
akan terlempar atau terlontar. Itu disebabkan oleh gaya pegas yang bekerja pada alat busur panah. Begitu juga ketika anak-anak bermain trampolin, anak-anak akan terlempar ke atas, balik kembali, terlempar lagi. Itu karena ada gaya pegas pada alas trampolin. Yang ketiga, ketika anak-anak bermain ketapel menggunakan batu misalnya, maka batu yang terlontar itu disebabkan oleh adanya gaya pegas. Semakin kuat anak-anak menarik ketapel, maka batu yang akan terlontar semakin jauh. Berikutnya adalah gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet, anak-anak. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut magnetis. Benda magnetis tergolong dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah ferromagnetis, di mana benda dapat ditarik kuat oleh magnet. Contohnya adalah benda-benda yang terbuat dari besi, baja, kobalt, dan nikel. Kedua adalah paramagnetis, yaitu logam yang dapat ditarik oleh magnet tetapi lemah. Contohnya adalah aluminium, wolfram, dan platina. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut diamagnetis. Contohnya adalah emas, seng, perak, dan tembaga. Nah, anak-anak, ketika kalian mendekatkan 2 buah magnet yang berbeda kutub, maka akan saling tarik-menarik. Begitu juga sebaliknya, ketika anak-anak mendekatkan 2 buah magnet dengan kutub senama, kutub selatan didekatkan dengan kutub selatan, maka akan tolak-menolak. Begitu juga kutub utara didekatkan dengan kutub utara, akan tolak-menolak. Contoh benda yang memanfaatkan gaya magnet adalah tempelan kulkas, dinamo sepeda, dan kompas, alat petunjuk arah. Yang terakhir adalah gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik. Gaya listrik statis tidak dapat mengalir, sedangkan listrik dinamis dapat mengalir melalui penghantar, yaitu kabel. Contohnya adalah sebagai berikut. Ketika anak-anak menggosok-gosokkan penggaris ataupun sisir, maka sisir dan penggaris tersebut dapat menarik serpihan kertas kecil. Begitu juga ketika anak-anak menggosok-gosokkan balon, maka balon dapat menarik rambut ke atas. Sedangkan listrik dinamis, itu artinya ada aliran listrik dari stop kontak misalnya, atau dari batu baterai melalui penghantar, yaitu kabel. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar tentang gaya dan gerak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melakukan kegiatan dengan menggunakan gaya. Ada yang menggunakan gaya otak, gaya gesek, gaya gravitasi, gaya pegas, gaya magnet, dan gaya listrik. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.